Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefni Dwi Yulianti, NPM 19031 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang metode payback period atau yang disingkat dengan PP dalam mata kuliah Studi Kelayakan Usaha dan Evaluasi Proyek. Dosen pengampu Ibu Helmawati SEMSI. Nah, yuk teman-teman semua, mari saksikan video berikut ini. Metode payback period atau yang disingkat dengan PP. Metode payback period disebut juga metode non-discount cash flow. Tujuannya untuk mengukur jangka waktu pengembalian dana yang diinvestasikan tanpa mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money. Metode ini penting untuk mengetahui kapan waktu pengembalian modal yang diinvestasikan. Payback period menentukan cumulative of net cash flow dalam keadaan nol. Formula PP sama dengan TI per NI. Keterangannya, PP sama dengan payback period atau waktu pengembalian investasi. TI sama dengan total dana yang diinvestasikan atau ditanamkan. NI sama dengan net income atau pendapatan bersih tiap tahun atau keuntungan laba profit. Kriteria keputusan. Apabila PP kecil umur investasi, maka investasi layak untuk dilakukan. PP atau besar umur investasi, maka investasi tidak layak untuk dilakukan. Selanjutnya, metode ini penting digunakan untuk memilih berbagai alternatif investasi yang berisiko tinggi. Kelemahannya, yang pertama, tidak dapat menganalisis usaha setelah modal kembali. Yang kedua, tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Yang ketiga, PP sangat tergantung pada kecermatan perhitungan pendapatan dan biaya. Yang keempat, PP tidak dapat digunakan untuk estimasi. Contohnya, suatu investasi membutuhkan dana sebesar 60 juta. Diperkirakan laba bersih setelah pajak selama 5 tahun berturut-turut adalah 20 juta. Dari informasi ini, hitunglah payback period untuk proyek investasi tersebut. PP sama dengan 60 bagi 20 sama dengan 3 tahun. Yang pertama, modal investasi akan kembali dalam waktu 3 tahun. Karena umur investasi 5 tahun, maka investasi layak untuk dilakukan. Selanjutnya, investasi yang dilakukan akan memberikan keuntungan setelah 3 tahun. 3 tahun beroperasi. Contoh, suatu investasi membutuhkan dana sebesar 60 juta. Diperkirakan laba bersih setelah pajak selama 5 tahun berturut-turut adalah 20 juta, 15 juta, 21 juta, 20 juta, dan 25 juta. Jika aliran kas investasi adalah sebagai berikut, hitunglah payback period investasi. Nah, dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Kesimpulannya, modal investasi akan kembali dalam waktu 3,2 tahun atau 3 tahun 2 bulan. Karena umur investasi 5 tahun, maka investasi layak untuk dilakukan. Selanjutnya, investasi yang dilakukan akan memberikan keuntungan setelah 3 tahun 2 bulan beroperasi. Menghitung payback period untuk 2 proyek investasi. 2 buah proyek investasi membutuhkan dana sebesar 1.000, sedangkan net cash flow dari proyek investasi tersebut adalah sebagai berikut. Proyek A berturut-turut dari tahun pertama adalah 600, 400, 200, dan 100. Sedangkan proyek B adalah 100, 300, 400, dan 600. Tentukan salah satu dari kedua proyek tersebut yang sebaiknya dilaksanakan. Dapat kita buat dalam bentuk tabel berikut ini. PP proyek A. PP sama dengan tahun sebelum full recovery tambah investasi yang belum di cover per
cash flow tahun bersangkutan. PPA sama dengan 2 ditambah 0 per 400 sama dengan 2 tahun. Dapat hasilnya PPB sama dengan 3 ditambah 200 per 600 sama dengan 3,33 tahun. Keputusannya, semakin pendek PP semakin baik, sedangkan demikian investasi proyek A lebih baik dari investasi proyek B. PPA sama dengan 2 tahun, kecil dari PPB sama dengan 3,3 tahun. Keunggulannya, yang pertama, dapat mengetahui secara cepat jangka waktu pengembalian investasi. Yang kedua, dapat menilai 2 atau lebih proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko investasi yang sama, pilihan pengembalian yang pendek. Kelemahannya, yang pertama, tidak memperhatikan nilai waktu uang. Yang kedua, metode ini tidak memperhatikan pendapatan selanjutnya setelah investasi pokok kembali. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.